Pemirsa, perang dagang antara Amerika Serikat dan China justru menciptakan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya. Konflik perang dagang ini berpotensi mendorong lonjakan ekspor Indonesia serta membuka peluang investasi di dalam negeri. Eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak hanya menciptakan ketidakpastian global, tetapi juga membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperluas ekspor. Dalam seminar dampak perang tarif terhadap ekspor Indonesia yang digelar Kadin Indonesia mengungkap bahwa kebijakan tarif AS terhadap produk China berpotensi mendorong lonjakan ekspor Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS yang sebelumnya mengandalkan impor dari China kemungkinan besar akan mencari alternatif dari negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan bagian daripada ini semua ada namanya tarif simulator. Jadi semacam kombinasi dari digitalisasi dan juga artificial intelligence yang kita bisa melihat seperti apa dampak daripada perang dagang ini untuk Indonesia dan bidang mana Indonesia ingin fokus kalau ingin terus berkembang ekonominya. Tetapi kalau biarpun begitu, kalau saya melihatnya untuk Indonesia ini potensi untuk meningkatkan investasi masih tinggi karena kalau kita lihat dari total investasi yang masuk ke Indonesia itu kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP kita adalah 28-29%. Mendukung peluang investasi di tengah perang dagang Amerika-China, Kadin Indonesia siap menjadi fasilitator dunia usaha serta mendorong pemerintah agar memberikan kepastian hukum bagi para investor. Kita berharap pemerintah Indonesia melakukan peraturan regulasi yang diyakini bisa dijalankan oleh para investor. Ada kepastian hukum, kemudian ada kemudahan investasi. Ini adalah salah satu cara untuk menghadapi perang tarif. Dengan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi, membuat para investor percaya menanamkan modalnya di Indonesia, yang akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Pertama, Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Anggota BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada 10 negara ASEAN yang tergabung di dalamnya serta 5 negara mitra, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia juga sudah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah Prabowo Gibran akan terus meningkatkan nilai tambah barang ekspor. Caranya dengan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Danantara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Program makan bergizi gratis terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM-nya. Pemerintah juga akan membentuk 80.000 koperasi merah putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo melihat koperasi dapat memutus panjangnya mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.